Makanya ketika memposting sesuatu, lantas mengirimkan, menunggu like, share, and itunya, komen-komennya, kembali lagi, mudah-mudahan tidak ada unsur riya di dalamnya. Karena hati-hati, disebutkan kalau orang beribadah karena riya, itu sama dengan pendusta agama. Nabi Isa alaihissalam menyembunyikan ibadah puasanya dengan cara memberi minyak di bibirnya, supaya orang tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Iya, dengarkan. Semakin banyak yang tahu kita berpuasa, semakin lemes kita. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Jangan-jangan puasanya karena diancam. Gara-gara mungkin kalau berpuasa karena mau dapat hadiah. Siapa yang seperti itu? Enggak. Yakin? Udah banyak bolongnya nih. Ingat ya, kalau orang berpuasa itu harusnya berpuasa ikhlas karena Allah. Jangan berpuasa karena dipaksa. Karena melaksanakan ibadah itu ada dua syaratnya. Syarat ibadah itu adalah beribadah karena Allah, khalis, murni. Dan yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mau tahu? Mau tahu? Kita akan bahas tentang menghindari riya dan sombong dalam beribadah. Mana tepuk tangannya? Ya Allah. Karena gini, kalau orang beribadah itu karena riya, itu membahayakan karena bisa jadi nanti dia akan menjadi bangkrut. Kenapa? Nanti dia cari pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena ternyata kata Allah, kau ibadah bukan karena aku, tapi kau ibadah karena hambaku. Jadi kamu jangan minta ibadah sama saya, pahala dari saya, tapi mintalah pahala dari yang lain. Sementara ibadah puasa itu luar biasa. Mudah-mudahan kita beribadah, apapun ibadah kita, ngaji, sholat, kemudian ada namanya ibadah haji, sedekah, zakat, puasa, itu harusnya jangan ada timbul yang namanya riya. Riya itu mau tahu nggak riya? Riya itu seakan-akan mau dilihat. Ada namanya sum'ah, ada yang mau didengar, bahkan ada namanya ujub, merasa bangga dengan ibadahnya. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa ibadah itu betul-betul harus beribadah karena siapa? Allah. Makanya kita masuk dulu nih di segmen Kamu Nanya. Ustaz jawab dong. Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Wow, iya aku jawab. Ustadz, nama saya Makaila. Di zaman sekarang ini kan banyak orang yang membagikan kegiatan ibadah mereka di media sosial. Nah, mungkin bagi beberapa orang itu bisa menjadi motivasi. Namun, bagaimana cara biar hati kita ini tetap ikhlas dan tidak terjebak di dalam riya saat kita memposting hal-hal seperti itu? Terima kasih Ustadz. Makasih banyak sama-sama. Tepuk tangan dulu dong. Jadi gini, berbicara tentang beribadah dengan memposting di media sosial, apakah itu salah? Jawabannya tidak. Innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Bagaimana dia memposting itu? Kalau memang niatnya untuk syiar, dakwah, justru itu berpahala. Bahkan menjadi jariah buatnya. Ketika dia memposting sesuatu kebaikan, lantas ada yang mengikut untuk melihat kebaikan itu, maka yakinlah dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan ibadah disebabkan karena dia memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi dakwah itu bagus. Jadi kembali lagi, tapi kalau dia memposting untuk mendapatkan maaf, pujian dan sebagainya, inilah berdasarkan niatnya. Karena dia berniat untuk mendapatkan pujian, maka dia tidak dapat pahala tapi dapatkan pujian. Makanya kalau beribadah harusnya betul-betul karena Allah. Kembali lagi, karena Allah. Makanya ketika memposting sesuatu, lantas mengirimkan, menunggu like, share, and itunya, komen-komennya, kembali lagi, mudah-mudahan tidak ada unsur riya di dalamnya. Karena hati-hati, disebutkan kalau orang beribadah karena riya, itu sama dengan pendusta agama. Ya, araital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yadul yatim wala yaudu ala tamil miskin, fawailul lil musallin. Kecelakaan. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah bukan karena Allah, karena mau disebut orang soleh, ahli ibadah.
Jadi ada timbul masalah riya di sini. Makanya hati-hati. Riya itu juga menghadirkan banyak bahayanya. Ada kesombongan di dalamnya. Makanya beribadah, bisa nggak kita beribadah bersembunyi-sembunyi? Kadangkala ibadah itu perlu ditampakkan. Kok perlu ditampakkan? Karena menghindarinya namanya fitnah. Kalau orang kaya bersedekah, tapi sedekahnya itu tidak ditampakkan, zakatnya tidak ditampakkan, nanti dia dicap sebagai orang pelit. Padahal dia suka bersedekah, tapi kan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Jadi ada kalanya kita bersedekah itu dengan menampakkan supaya menghindari yang namanya fitnah. Makanya ketika kita mengeluarkan zakat ada ijab kabul. Kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha kan malah dianjurkan di lapangan supaya ditampakkan, bukan sebagai syiar. Sebagai syiar, menampakkan kesyukuran itu penting. Iya, menampakkan kebaikan itu penting supaya apa? Mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Makanya satu hal buat kita lagi. Makanya ibadah itu kadangkala perlu ditampilkan untuk syiar, untuk dakwah, untuk teladan. Seorang guru itu memamerkan ibadahnya supaya teladan. Orang tua menuntun anaknya membawa pergi ke ibadah, ke masjid. Apakah itu riya? Bukan. Itu sebagai pembelajaran buat anak-anak. Malah ada postingan foto-foto di buku-buku tentang sholatnya gimana caranya. Itu juga bukan riya, tapi itu bagian daripada pembelajaran ataupun dakwah. Nah dari sini juga mohon maaf, jangan sampai kita justru yang salah paham. Waduh dia riya tuh. Ternyata tidak. Tapi karena mau menampilkan kebaikan supaya banyak followersnya yang ikut, yang mengikuti, sehingga menjadikan ibadahnya adalah ibadah jariah. Dan ingat, kesadaran kita dalam beribadah itu supaya kita jangan timbulnya namanya sombong. Tahu nggak sombong? Sombong itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, menolak kebenaran. Cantik boleh, tapi merasa diri cantik yang lain buruk itu yang nggak boleh. Pintar, kenapa tidak? Justru pintar bagus. Cuma yang tidak bagus itu ketika dia merasa pintar, yang lainnya dia anggap remeh, dianggap bodoh. Bahkan ketika dia merasa sombong, itu adalah orang yang dianggap merusak akidahnya. Karena kenapa? Merusak ibadahnya, merusak amaliannya. Makanya ingat, ketika ada orang beribadah karena mengharap penilaian dari manusia, itu juga disebut dengan riya. Maka beribadahlah untuk mengharap keridhaan daripada Allah, penilaian daripada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Makanya ketika kita sudah melakukan amal ibadah seperti ini, baik itu ngaji boleh aja, tapi jangan sampai ngajinya kita mengganggu orang. Ngaji boleh aja, tapi sebagai motivasi untuk pembelajaran. Yuk semangat. Maka harusnya kita jadikan ini sebagai motivasi buat yang lain supaya bisa juga mencontoh, mengikuti. Ingat, masuk surga jangan sendiri, ajak-ajak orang. Ya, melakukan kebaikan jangan sendiri, ajak-ajak orang. Ada taklim di sana, ajak orang. Dan dari sini juga kita bisa belajar, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama ini tidak ada unsur riya di dalamnya yang bisa meruntuhkan, merusak amal ibadah kita. Seakan-akan ada pasir yang ada di atas batu, dan itu ketika kena air maka berjatuhanlah, habis. Itulah yang bahayanya jika orang melakukan ibadah riya. Beribadah bukan karena Allah tapi mengharap pujian daripada manusia. Makanya perbanyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Nah itu kenapa? Sebagai rem buat kita, sehingga ketika kita melakukan amal ibadah tidak ada unsur riya di dalamnya. Dengan apa? Menekan bahwa kita ini apa sih? Mohon maaf, apa saja yang kita lakukan ini bukan ini ibadahnya karena Allah, bukan karena manusia. Lalu gini, kalau ada orang beribadah karena pujian, riya, itu bahaya, mempengaruhi ibadahnya. Kalau ada yang lihat baru semangat. Kalau tidak ada yang lihat, malas-malesan. Itulah hebatnya ibadah puasa. Ibadah puasa itu tidak ada riya di dalamnya. Tepuk tangan dong.
Saya nanya, apa yang mau diriakkan dalam ibadah puasa? Apa yang mau dipamerkan ibadah puasa? Kalau salat kelihatan, kalau haji kelihatan. Tapi kalau puasa, mana kelihatan? Maka orang tidak tahu siapa yang berpuasa di antara kita. Bisa jadi yang duduk di sini, ada yang tidak puasa. Malah tahu nggak? Nabi Isa alaihissalam menyembunyikan ibadah puasanya dengan cara memberi minyak di bibirnya. Supaya orang tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Iya. Dengarkan, semakin banyak yang tahu kita berpuasa, semakin lemes kita. Semakin lemes. Karena kenapa? Ada riya di dalamnya. Nah, buat sebagai kesimpulan dari tema kita hari ini, menghindari riya, sombong dalam beribadah, yuk kita jadikan pembelajaran. Semoga ibadah kita ini bukan karena manusia, tapi karena Allah. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung dari niatnya. Engkau meniatkan sesuatu, itu yang kau dapat. Lalu riya itu bisa merusak agama kita. Disebutkan pendusta agama. Lalu ibadah itu sebaiknya sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tidak usah dipamerkan. Apalagi kalau unsur sedekah itu mengandung 5 syarat. Ikhlas terbaik, sasaran tepat, jangan mengungkit dan jangan menyakiti. Ingat, ada penilaian agama yang mana Allah menilai ibadah kita sesuai kadarnya. Kadarnya apa? Salah satunya adalah bentuk keikhlasannya. Ingat, yang sampai kepada Allah adalah bentuk keikhlasan. Mohon maaf, ada orang bersedekah seekor kambing, ternyata cuma 1 kaki kambing itu yang diterima pahalanya. Lainnya tidak. Kenapa? Karena cuma 1 potong kaki kambing itulah yang dia ikhlaskan ketika berbagi. Dia bagi-bagi roti, ternyata sepotong roti itulah yang dia ikhlas. Karena kenapa? Dia berbagi tapi tidak berharap pahala. Makanya dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu tidak ada Al-Ikhlas kata-kata dalam surah Al-Ikhlas. Kenapa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya kadang-kala orang beribadah berbagi, anaknya itu, bapaknya itu, seperti itu. Makanya yuk kita beribadah dengan ikhlas. Supaya tidak riya. Supaya tidak sombong. Alhamdulillah. Kita doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ridailah kami. Terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian hari ini mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya, Chef Agusta Sirangan. Kali ini saya akan membuat sup mutiara dumpling chicken ala CDA. Kita masukkan margarin, bawang putih, bawang bombay, masukkan air, makaroni, wortel yang dipotong kotak, garam, kaldu bubuk, gula pasir, merica bubuk. Kreasi resep makin spesial menggunakan CDA Fish Dumpling Chicken, terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Kita masukkan CDA Fish Dumpling Chicken. Kalau sudah mendidih, kita masukkan kacang polong dan terakhir susu evaporasi. Nah, ini kita aduk rata, saatnya kita sajikan. Kita taburi dengan bawang goreng, irisan daun seledri. Sudah jadi, ini dia sup mutiara dumpling chicken ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba!